mulai ibadah, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami akan beribadah, kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami, nasihatilah kami melalui firman-Mu, dan kiranya Kau hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu yang kedua. Terus semangat ya, kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda
terjadi di hidupku. Janji Tuhan mengikutiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan mengikutiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita untuk mengerti maksud daripada firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan terangi hati pikiran kami untuk mengerti maksud daripada firman Tuhan. Dan tanamkan firman Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Ibu saat ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang Elia dan janda Sarfat. Nah, pada suatu hari Tuhan menyuruh Elia pergi ke perempuan janda di tempat Sarfat sana. Nah, kita mau melihat bagaimana. Ayo kita baca sama-sama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan pada Elia, bersiaplah dan pergi ke Sarfat yang masuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali sebungkam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam beli-beli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi
buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sedikit. Firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, anak-anak, kita tahu betapa baiknya Tuhan ya. Waktu sungai Kerit itu sudah airnya tidak ada, maka Elia oleh Tuhan disuruh ke perempuan janda Sarepta. Anak disuruh kok pergi ke janda, dan waktu di pintu gerbang kota perempuan itu sedang mencari kayu. Waktu dimintai makanan, perempuan itu mengatakan, kami tidak punya makan sedikit pun, kami hanya mempunyai segenggam tepung dan sebotol minyak. Setelah itu aku akan memasaknya dan nanti aku akan makan dan anakku setelah itu mati. Nah, tapi Elia mengatakan, tidak, buatlah seperti yang kukatakan. Buatlah kue itu untukku dulu, setelah itu baru untuk kamu dan anakmu. Maka tepung itu tidak akan habis dan minyakmu tidak akan habis. Dan apa yang terjadi anak-anak? Benar apa yang dikatakan. Sampai perempuan itu dengan anaknya dan Nabi Elia makan secukupnya sampai datang hujan, sehingga mereka tidak kekurangan makan. Betapa baiknya Tuhan kita. Dan kita mau lihat ya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kita lihat tadi ya, kalau Tuhan memelihara Elia melalui janda, seorang janda yang miskin, Tuhan sanggup memelihara. Karena itu di dalam firman Tuhan ini juga janji Tuhan. Serahkanlah ya segala khawatirmu. Ya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Jadi kalau anak-anak mempunyai masalah ya, mempunyai kesulitan, berdoa kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, dan biarlah anak-anak minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Dan percayalah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, dan pasti Tuhan akan menolong kalian.
Nah, Ibu bawa firman Tuhan sampai di sini, dan biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Setelah ini mari kita berdoa lagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk janji Tuhan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kami, Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, biarlah kami boleh senantiasa juga turut akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin.